Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi para sahabat Guru Gaul di channel Guru Gaul ini. Mudah-mudahan Anda semua sehat, Anda semua bahagia hari ini. Sebahagia kami, sebahagia saya yang sekarang sedang berada di SMP Negeri 3 Garut. Saya sengaja datang ke sini untuk menemui senior saya, sahabat saya, Kang Agus. Wilujeng ini Kang Agus. Gimana kabarnya Kang Agus? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih. Pemirsa, kenapa saya menyengaja datang untuk menemui beliau? Karena ketika kita bicara tentang sekolah penggerak dan guru penggerak, beliau punya pengalaman yang mungkin bisa dikatakan lebih dari itu, ya. Kenapa? Karena satu di antara sekian kepala sekolah yang sempat punya pengalaman mengelola persekolahan di luar negeri adalah beliau, Kang Agus ini. Kang Agus pernah ditugaskan menjadi kepala sekolah di Davao City ya? Filipina ya? Oke. Kang Gus nanti suaranya bisa diperkeras ya agar ini audionya bisa lebih jelas. Oke Kang Gus, kalau bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Kang Sony. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga sa imong lahat. Oh, itu bahasa Filipina ya? Tagalog ya? Wilujeng enjing sadayana sampurasun ya. Sampurasun ya. Okay. Alhamdulillah pagi ini saya kedatangan tamu, sahabat juga tokoh jurnalis yang sudah ngetop lah di kampung Kang Sony yang ya alhamdulillah beliau bisa sempat di sini pagi ini untuk ngobrol aja, bertukar pengalaman, pengalaman. Dan mudah-mudahan ini memang ada manfaat untuk amin sahabat-sahabat sekalian ya. Tak kenal saya. Gitu. Makanya perkenalkan diri dulu Kang. Ya baik. Izinkan nama saya cukup Agus, walaupun memang banyak teman-teman yang mengenalnya Agus WF kan. Sebentar. Barusan ada kalimat yang agak unik sih. Cukup Agus sekalipun ada WF. Ini gimana ceritanya sebetulnya? Agak panjang sih sebetulnya. Jadi dulu ayah saya itu almarhum menamai saya dengan WF sebetulnya. WF? Iya. WF itu dari Wakin Fatoni. Iya katanya. Terus tiba-tiba berubah jadi Agus, ini ceritanya seperti apa itu? Jadi waktu kebetulan kan saya anak ketua, ya, laki-laki, dan memang ayah saya punya cita-cita ingin ya saya sekolah formal gitu. Iya. Sementara di lingkungan saya waktu itu pesantren kan? Oh iya. Ada juga yang kalau tidak salah sempat ada tokoh yang mengharapkan sekolah formal. Waktu itu ya. Maka saya tinggal di nenek dan disekolahkan di nenek itu. Di nenek di mana waktu itu tinggal itu? Masih di Banyuwangi juga. Kemudian oleh sebab masih tidak nyaman, orang tua saya pindah ke Samarang. Oh, pindah ke Samarang, ya. Waktu itu saya sekolah tapi di madrasah. Kemudian kan ayah saya itu pedagang, jadi kemana saja ya. Ketika nenek saya dan ibu saya mendaftarkan sekolah saya, pakai nama panggilan nenek aja, panggilan Agus. Oh, jadi itu nama panggilan iya. Itu ya. Didaftarin sama nenek jadi Agus gitu. Tapi waktu itu kan nama kayaknya tidak betul. yang sangat ini. Nah, saya alhamdulillah juga sebetulnya dengan nama Agus, Pak. Kenapa? Kenapa? Ya, Agus bukan singkatan agak gundul sedikit ya, bukan. Agus ya konotasi dengan bagus, baik. Iya, betul. Kemudian saya juga kadang-kadang suka joke sama teman-teman. Jangan malu dengan nama tunggal. Kalau sekarang jadi di ijazah di Agus. Loh, ini kan jadi persoalan ketika kita berangkat ke luar negeri. Nah, itu lucu. Ketika saya ke luar negeri kan memang di paspor namanya Agus juga. Iya.
Tapi setelah saya konsultasi dengan Kemlu bisa sebetulnya Bisa, ya? selama kita memakai paspor dinas. Oh iya. Gitu. Tetapi tetap Kang Sony, ketika di bandara walaupun kita antri di diplomatik jalur diplomatik, tetap ditanya Pasti next name, first name, middle name, complete name. Nah kan lucu. Gitu, first name Agus, middle name Agus, complete name Agus. So your name is Agus. Ketawa semuanya. Itu pengalaman. Tapi alhamdulillah ya, ketika saya pernah ke Tokyo, ke Solo itu tidak ada masalah dengan nama Agus kan gitu. Tetapi ketika ke Arab Saudi memang ada. Makanya mesti pakai bin. Oh, plus binnya ya itu. Iya. Kalau di Arab Saudi kan pasti bin kan. Iya. Bin. Jadi maksudnya itu namanya Agus bin nama ayah saya. Iya, kan. betul. Itu Kang Sony, alhamdulillah mungkin saya sebelum ke SLNN pernah tugas juga di Jalur Selatan itu. Ya, dulu pakai yang dua. Kemudian setelah itu dipindahkan. tahun berapa tuh? 2008. 2008. Kalau jadi guru sendiri tahun berapa? Tahun 1988 jadi 88 CPNS, ya. CPNS 88 ya. Wajib Ikatan Dinas ya. Itu dari UPI. Oh iya. Bukan, IKIP dulu belum UPI ya. Betul. 88 ya Ikatan Dinas ya. Kemudian jadi kepala sekolah tahun berapa mulai? Tahun 2008. 2008. Lulus 2006 ditugaskan daftar tunggu 2 tahun. 2 tahun ya. Kalau dulu ada daftar tunggu panjang sekali ya. Panjang sekali. 2008 iya. Pakai yang 2. Setelah itu tahun 2010 ke Susurpan 3. 2012 ke Banjarwangi 1. 2015 ke Leuwigoong 1. 1 ya. 2016 ke Filipina. ini udah melang melintang ini. Cuman kalau dilihat dari yang 4 ini selatan semua ini. Selatan kecuali Leuwigoong. Yang 8 bulan kita di sana. Sudah mulai ke utara ya, selatan dan utara. Jadi sudah Garut dikejar semua ya, dari selatan sampai ke utara. Nah, ceritanya bisa sampai termotivasi atau apapun sehingga waktu itu kan mendaftarkan diri untuk betul. Itu ceritanya gimana Kak Agus? Begini Kang Sony ya, kebetulan saya itu dulu ya bisa dikatakan juga ada aktif lah di MGMP, bahkan pernah selama 10 tahun jadi MGMP Mapel Bahasa Inggris Kabupaten. Bahasa Inggris ya? Iya. Oh, ya jadi teman-teman gaul yang bahasa Inggris ini beliau ini senior ini di MGMP ini. Bahkan aktif juga di MGMP provinsi sebagai itu. Iya. Nah, waktu tahun lupa lagi saya tahun 2002 kalau tidak salah, kebetulan kita jadi tim penulis buku MGMP provinsi. Iya. Kita nulis buku di Jakarta Kang Sony waktu itu. Nah, saya belum tahu bahwa di sana ada sekolah SLN kan gitu. Iya. Awalnya kita. Ketika kita di Jakarta ada tamu sebetulnya. Domainnya begini, ada tamu ke yang punya penerbit itu. Bawa anak. Kemudian ketika komunikasi anak itu pakai bahasa Inggris, saya dalam hati ini kaget ya. Ini Jakarta kok kaya banget pakai bahasa Inggris, saya bilang gitu kan. Geg gitu. Ya. Kemudian saya penasaran nanya, setelah itu pulang nanya ke Pak Fuad itu sebetulnya yang punya. Papa, tadi tuh memang anak bukan di Indonesia. Oh bukan, bagus. Beliau itu ayahnya tugasnya di STLN. Oh, jadi guru di sana. Bukan ke sekolah. Oh iya. Apa itu STLN? Iya. Sekolah Indonesia Luar Negeri. Oh gitu. Ada. Cuma saya nggak begitu tahu kata beliau seluk-beluknya. Coba aja cari di internet. Nah, setelah itu saya mencoba buka itu. Ya udah lama kan, 2002-an itu sudah coba lihat. Ada sedikit ketertarikan. Makanya ketika betul kita ditugaskan jadi salah satu panitia di UN, kan suka ada panduan buku pos UN. Di paling bawah ada daftar sekolah luar negeri. Oh ya betul juga saya bilang itu. Nah itu sebetulnya saya
daftar ada ini. minat ya, sebetulnya senang. Tapi bukan punung tiga, bukan ya. Kak Agus, Iya. saya masih ingat waktu itu waktu berangkat pertama pas datang ke sana terjadi bom di Filipina itu ya. Betul. Bagaimana itu perasaan Kang Agus begitu datang disuguhi bom? Sebetulnya kan Sony gitu. Saya datang itu tanggal 2 kalau tidak salah, Iya. tanggal 2 Oktober. 2 Oktober ya. Itu malam Senin. Malam Senin, malam 2 Oktober. Malam Minggu. Malam Minggu, tanggal 2 Oktober kalau tidak tahun salah ya, tahun 2016. 2016 ya. Dan bom terjadinya semalam sebelumnya. Oh, semalam Jadi sebelumnya. malam Jumat kalau tidak salah. Berarti Kang Agus masih di Jakarta waktu itu? Masih ya. Masih di Jakarta. Atau di Singapura ya. Kita soalnya Ini ya, transit dulu ya. transit di Mungkin di Singapura kan? Iya, betul. Iya, oke. jadi saya tidak tahu bahwa itu ada bom. Oh iya. Ketika kita di hotel, Heeh. ada saya bikin status, ada yang nanyain, Heeh. bagaimana di sana bom? Lah, ada bom. Ketika ada petugas konsulat ya menemui kita, menjemput kami lah di hotel, bercerita bahwa ya 2 malam yang lalu ada kejadian bom itu di Rohas. Rohas itu ada jalan yang luar biasa besarnya Pak. Maksudnya itu di pusat kota lah, pusat kota Rohas itu. Di situ juga ada situs Indonesia, Ada Patung situs? Samratulangi. Patung Samratulangi, ada situs Kan di bisa. sana. Di Filipina itu. Itu ada patung kita jaga, bisa itu di tepat itu di pusat kota Rohas itu namanya. Dan Jalan mereka Rohas. tahu semua bahwa itu dari Indonesia asalnya. Jelas. Iya. Sebagian akademisi lah tahu. Kalau Betul. yang umumnya mungkin belum. Iya. Tapi ketika kita di sana kita suka ada kegiatan expo, salah satunya juga menjelaskan menyampaikan tentang keindonesiaan yang ada dan di sana. termasuk Samratulangi itu ya. Oke. Nah, Kang Gus selama di sana itu apa sih yang membedakan antara pengelolaan pendidikan di sekolah umum yang seperti di kita dengan di sekolah luar negeri? Yang membedakan apa? Begini, Mas Sony, sebetulnya ya ini yang mesti saya sampaikan sedikit lah. Sebetulnya sama ya. Sama. Kita kan menggunakan kurikulum yang sama. Kurikulumnya yang sama. Jadi sebetulnya kurikulumnya sama, kemudian gurunya juga sama. Ya. Hanya yang membedakan mungkin di sana ada tugas tambahan bagi kepala sekolah, bagi guru, bagi peserta didik. Apa itu tugas tambahannya? Itu tugas tambahannya adalah kita sebagai agen soft diplomasi. Nah, ini yang ingin saya korek itu ya. Betul. Jadi kita tidak sekedar datang sebagai kepala sekolah, tetapi juga kita sebagai agen soft diplomasi untuk negara. Untuk Iya, jadi untuk Indonesia ya. Betul. Oke, perannya itu seperti apa? Jadi begini kan. Jadi di sana kan kita membawa nama baik Indonesia. Betul. Jadi siapa? Bukan lagi Garut, Bukan lagi Jawa Barat, Betul, tapi Indonesia. Oke. Dimanapun SLM, apakah yang ada di Singapura, Iya. Kuala Lumpur, ataupun di Davos, sama. Itu adalah wajah pendidikan Indonesia yang ada. Artinya kita punya tanggung jawab berat. Betul. Karena muka Indonesia ada pada kepemimpinan kita di sana ya. Oke. Salah satu wujud yang mengenalkan Indonesia adalah bentuk tugas diplomasi, Betul. budaya, kesenian, bahasa. Nah ini jadi menarik. Berarti kalau boleh dikatakan teman-teman yang bertugas di sana itu harus multi talent ya. Multi talent. Betul. Menguasai budaya, menguasai pariwisata, Betul. bahasa apalagi kan gitu ya. Seni kan? Ini yang memang mungkin bagi teman-teman nanti yang tertarik juga untuk mengajar di luar negeri ya. Betul. Ini tugasnya bukan hanya mengajar toh, tetapi juga bagaimana kita mengenalkan Indonesia kepada dunia ya, bagi teman-teman di sana. Dari sisi kepemimpinan kepala sekolah sendiri, kan di sana ada 3 jenjang ya sekolah itu ya. Nah, peran Pak Agus hanya di SMP saja, seperti apa? Tidak, maksudnya Saya mesti bertanggung jawab mengelola satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA. Tapi kalau PAUD tidak ada ya? Tidak ada. SMK juga tidak ada? SMK? Tidak. Tidak ada. Jadi SD, SMP, SMP, SMA. Yang ada SMK di Kinabalu. Oh, di Kinabalu. Kinabalu ada SMK. Nah, ini berarti kita bertanggung jawab untuk 3 jenjang Tidak pendidikan jenjang ini. sekolahnya. Betul.
Tapi gajinya juga 3 barangkali. Tidak tahu. Oh, tidak. Hanya kita diuntungkan gini kan. Jadi walaupun saya top leadernya di sana, kita juga ada koordinator SMA, ada SMP dan SD. Semacam wakil kepala ya. Betul, wakil kepala. Dan saya kini waktu di sana betul-betul disalahkan dengan apa? Dengan tugas tantangan kepala sekolah atau kelas di SD kan. Ternyata susah banget. Susahnya kenapa? Bisa gini, kan saya salah satu tugas kepala sekolah kan supervisi Pak. Betul. Kan kita supervisi yang ngajar di sekolah dasar SD. Iya. Kan kita mesti mengetahui juga organisasi dan segala macam. Loh, guru kelas dengan guru mapel kan berbeda ya. Makanya saya itu banyak belajar juga di teman-teman yang ngajar di SD waktu itu, bagaimana itu dengan tematiknya dan sebagainya. Dan betul-betul ya awal-awal tugas di sana ya betul apa ya, tantangan lah bagi saya bagaimana memahami kurikulum SD, SMP dan SMA. Kalau Pak Agus sebagai kepala sekolah mengelola 3 jenjang itu, guru-gurunya seperti apa? Sama juga. Jadi salah satu persyaratan ketika kita menyeleksi tenaga pendidik di Jakarta, kita sampaikan bahwa di sana Anda mesti punya talenta untuk multi subjek, multi level, Pak. Multi subjek, multi level, tapi bukan multi level dagangan itu ini. Maksudnya ini ya. Katakanlah si A. Ya. Di sini linearnya pendidikannya karena bahasa Indonesia. Betul. Tapi ketika di sana bahasa Indonesia SMP di sini ya. Nah, di sana mesti siap mengajar bahasa Indonesia SD atau SMP dan SMA. Itu kan multi jenjang ya. Multi subjeknya jadi juga mesti mampu mengajar PKN. Mungkin suatu saat. Iya. Kesenian. Sebentar. Kenapa bisa seperti begitu? Kenapa? Terbatas kan dulu kan. Gurunya ada berapa waktu Kang Agus? Waktu di Davao City itu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan jumlahnya 22 untuk dari SD, SMP, SMA. 22 untuk SD, SMA. Itu dengan tenaga kependidikan. Dengan tenaga kependidikan, berarti murni pendidikan berapa gurunya? 19 kalau diambil 6 saja untuk SD kan udah tinggal berapa ya? Betul. Ini tentu dari pengaturan jadwal aja. Betul kan? Ya, hanya alhamdulillah sekali lagi membuktikan, betul katakan Sony, sebetulnya teman-teman kita di sini sedang heboh dengan guru penggerak dan sekolah penggerak itu dengan sekian banyak tugas yang mesti dikerjakan. Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang jauh. Makanya seleksinya luar biasa di Jakarta ya. Para guru penggerak dan kepala sekolah penggerak, ketika Anda merasa berat di sini, apalagi teman-teman kita yang mengajar di sekolah luar negeri, itu lebih berat lagi dari kita. Betul kan? Betul. Dan harus lebih inovatif, harus lebih kreatif lagi gitu ya. Apalagi dengan tantangan yang ada di seputar sekolah itu kan. Seputar sekolah itu ya. Oke. Kita kan contoh gini lah. Ketika kita membawa nama baik Indonesia, kan betul-betul di wajah atau profil kita sebagai sekolah, tenaga pendidik dan peserta didik juga mesti menampilkan wajah Indonesia. Iya. Masalah muncul ketika keseharian mereka, budayanya, bahasanya, bahasa negara setempat. Iya. Kan itu kan udah lama di sana juga ya mereka itu. Bahkan ada yang lahir di sana ya. Ada yang bukan siswanya, tapi neneknya juga ada lahir di sana. Oh gitu ya. Sudah keturunan ketiga. Tapi mereka statusnya masih warga Indonesia. Makanya kita WNI keturunan. Ya, mungkin dari sisi anggaplah muatan lokal ya, muatan lokal. Kalau di kita mungkin muatan lokal di Sunda ya bahasa Sunda atau yang lainnya di Jawa bahasa Jawa. Kalau di Filipina yang disebut muatan lokal bagi kita itu apa sebetulnya? Muatan lokal di sana bahasa Tagalog. Bahasa Tagalog. Jadi anak-anak belajar bahasa Tagalog. Belajar bahasa Tagalog. Betul. Hanya bahasa saja atau dengan kebudayaannya juga? Kalau budayaan mungkin anak sudah banyak mengenal budaya Filipina di sana. Soalnya kan lingkungannya. Karena mereka hidup di sana ya. Justru
terbalik. Ketika masuk ke sekolah Indonesia Davo, mereka belajar tentang Indonesia, untuk ditampilkan lagi di ke masyarakat di sana ya. Jadi itu kan lebih efektif kan. Jadi artinya siswa di sana itu sebagai agen promosi juga ya, agen promosi Indonesia, budaya Indonesia. Kayak berarti berat ya tugas kita. Betul, itu bukan sekedar bagaimana mengukur kompetensi pengetahuan dan keterampilan, tapi juga kita menjaga marwah Indonesia kalau begitu. Betul. Ya Kang Gus ya. Betul. Itu yang sangat. Yang jadi hambatannya apa Kang Gus? Hambatan pertama ini di sekolah. Di sekolah. Hambatan pertama ketika ada peserta didik baru kan. Peserta didik baru. Bahasa Indonesia tidak bisa. Oh, mereka bahasa Filipina ya. Bahasa Inggris bahasa yang diuntungkannya. Mereka bahasa Inggrisnya bagus. Bahasa Inggris bagus ya. Kemudian bahasa Filipina. Kalau di sana bahasa Inggris ini jadi bahasa kedua. Bahasa kedua ya. Bahasa kedua. Sebetulnya di kita juga di kota-kota besar sudah begitu. Betul kan. Jadi begini, ketika saya ke sana kan yang ada di benak saya bagaimana bisa komunikasi dengan masyarakat. Apakah dengan sopir taksi, ojek, kalau di sini kan gitu. Ketika belanja di pasar tradisional gimana? Makanya saya baca-baca sedikit bahasa Tagalog dan bahasa Visaya. Sekarang jadi sudah ini ya, bahasa Tagalog udah. Cuman ketika seminggu saya langsung ke pasar tradisional, kita menemukan pedagang tukang sayur, kita ngomong bahasa Inggris dan bisa. Ternyata sebenarnya apa belajar bahasa Tagalog selama kita bisa belajar bahasa Inggris. Nah ini keuntungan juga di sekolah. Kita hanya mewajibkan 2 bahasa di sekolah. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oh, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau ada siswa yang pakai bahasa Tagalog kita hukum. Oh gitu ya. Kalau di lingkungan sekolah. Karena mereka orang Indonesia. Iya, itu kan itu aja. Makanya alhamdulillah dan kebetulan kan yang siswa sekolah Indonesia Davo itu kan tinggal di asrama. Oh, tinggal di asrama. Di asrama. Yang jauh itu ada misalkan ya. Contohnya ada siswa SD yang dari General Santos itu 200 kilo dari Davo City. Oh, iya. Makanya dikasih kesempatan untuk tinggal di jadi semacam boarding lagi ya. Kecuali anak-anak yang ada di Davo City atau anak-anak staff. Ya. Waktu Kang Agus di sana ada berapa jumlah siswanya keseluruhan? Ada 108. 108 itu untuk 3 jenjang. SD, SMP, SMA. Nah itulah mungkin keuntungannya ya. Iya betul. Sedikit ya. Tetapi kan sedikit itu bukan jadi menguntungkan sebetulnya. Maksudnya dikasih. Contohnya bahkan ada yang lucu. Ketika saya melihat ada siswa SD kelas 2 kalau tidak salah yang jumlah kelas 1 ini. 2 siswanya kan. 2 siswa saja. 2 siswa. Dan itu tetap kita harus layani. Nah ini kan persoalannya, saya jadi tertarik juga. Kalau di sana, Kang Agus dikasih biaya operasional sekolah nggak? Bos? Ada, cuman istilahnya bukan bos ya. Bukan bos ya? Bukan bos. Sebab kalau bos nggak kebayang saya. Betul. 128 siswa untuk 3 jenjang. 108 siswa untuk 3 jenjang. Kan kalau dianggap di tengah di SMP itu hanya 108 juta untuk 1 tahun. Iya betul. Berapa anggarannya gitu? Berarti ada anggaran apa namanya itu? Makanya saya bilang ke teman-teman, ini sekolah yang paling mahal di dunia. Kenapa saya bilang? Hanya untuk 2 anak, waktu itu saya kompetisi anak SD. Hanya untuk 2 anak. 2 orang anak. Kita mesti mendatangkan 1 guru kelas kan? Iya. Dari Indonesia. Yang gajinya saja, gajinya teman-teman kita ya, yang di sana itu $1.900 US. Jadi sekitar berapa tuh? 29 juta kan? 29 juta. Siapa yang mau pindah ke sana yo? Itu. Jadi mau sudah tersertifikasi ataupun belum itu standar minimal. Betul. Untuk guru yang sekolah negeri ya dari Indonesia ke sana. Tapi bagi guru lokal tidak itu. Maksudnya guru lokal apa? Ada guru yang Filipina yang ngajar di kita. Aja bahasa Tagalog, matematika, ada juga. Ada juga ya? Iya betul. Jadi mereka ada perbedaan. Ada beda sedikit ke bawah. Sekarang juga wajib bisa bahasa Indonesia. Nah, untuk guru-guru kita nih yang di sana, ini selain mendapatkan gaji yang begitu fantastis kalau menurut saya, tapi sejalan dengan tanggung jawab mereka ya. Nah itu. Selain gaji dapat kesejahteraan apa lagi? Tidak.
hanya rutin itu. Kecuali ada kegiatan-kegiatan yang khusus, kegiatan yang diadakan oleh misalkan konsulat mengadakan kegiatan dalam bentuk mengikut event, biasanya ya transport dan segala macam ditanggung oleh konsulat. Oke. Kang Gus, ini yang lebih inti ini sebetulnya. Yang saya pernah baca dari literasi bahwa katanya Filipina itu sebetulnya dulu sempat belajar ke Indonesia tentang kurikulum ya. Tetapi sekarang malah mereka leading dan kita masih dianggap tertinggal ya. Apa sih sebetulnya yang membedakan pengelolaan proses pembelajaran di Filipina dengan di kita? Baik Kang Sony, banyak yang saya baca juga, termasuk bukan hanya Filipina, Malaysia juga dulu kan belajar dari kita. Bahkan waktu saya kuliah di IKIP, banyak teman mahasiswa Malaysia yang kuliah di IKIP. Dan kini ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa ya pendidikan di Malaysia mungkin lebih maju sedikit dibandingkan dengan di Indonesia. Sama dengan Filipina juga. Saya pernah baca juga bahwa dulu katanya ya salah satu kiblat kurikulum Filipina Indonesia. Betul. Tapi ya kini sebetulnya ya hampir sama lah. Yang membedakan itu mungkin di tingkat pengelolaan dan sistem pendidikan. Apa itu yang bedanya? Salah satunya mungkin pembagian jenjang ya Kang Son. Kalau misalkan di kita kan untuk SD itu 6 tahun. Ya. SMP 3 tahun kan Yes. SMA atau SMK ya salah lah 3 tahun. Dan di sana itu SD-nya 6 tahun, menengahnya 4 tahun. Oh, menengahnya 4 tahun. SMP-nya kalau di 4 tahun ya. Nah, SLA-nya 2 tahun. Oh, dibalik. Ya betul. Jadi SMP itu sampai kelas 10. Kelas 11, 12 SMA. Dan itu yang membedakan. Ya. Makanya ketika siswa kita mau masuk ke sekolah Filipina ada kendala itu. Sebaliknya juga siswa Filipina yang mungkin saja ingin belajar di Indonesia pindah hari ketiga kendala di jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua saya lihat juga nih kan yang beda sekali tentang sekolah dasar SD. Kalau di kita kan SD itu identik dengan apa ya, nama desa. Ya, betul. Atau nama kelurahan kan. Ya, SMP aja nama kecamatan kan. Kecamatan ya. Misalkan kalau di kita kan ada, walaupun jauh di sana di selatan ada SD misalkan desa anu, ya, desa bukan kecamatan. Bukan kecamatan. Kalau di sana kecamatan kan SD itu. Makanya satu SD mungkin saja siswanya sampai 3.000 siswa. Oh, jadi di satu kecamatan hanya satu SD. Tidak, bisa 2 bisa 3. Iya. Maksudnya satu sekolah itu siswanya bisa sampai 3.000 kan? Bisa sampai 3.000. Bisa sampai 3.000. Dengan luas bangunan yang luar biasa luasnya, kemudian dengan kepala sekolah yang sekian banyak kepala sekolahnya di satu kompon gitu. Iya gitu. Jadi bisa beberapa kepala sekolah di sana. Mungkin jadi semacam apa ya? Penggabungan gitu ya. Penggabungan. Lokasinya aja yang bergabung kan. Makanya kelihatannya lebih apa ya? Lebih bergairah dengan jumlah siswa yang banyak gitu. Kemudian kan controlling agak sedikit mudah. Betul kan hanya terfokus di sana ya. Sarananya juga wah kalau saya lihat yang di kota-kota aja bagus sekali kan. Iya. Itu yang paling utama ya. Kemudian dari pelaporan pendidikan atau penilaian pendidikan. Nah, kalau kita kan memang belakangan ini deskripsi. Ya, betul. Sana sudah lama. Oh, udah lama ya. Sudah lama. Jadi tidak ada lagi nilai kualitatif AB atau misalkan dalam bentuk puluhan 70 80 tidak. Sudah naratif. Itu yang kalau dari sisi skill mengajar antara di Filipina dengan di kita ada bedanya nggak? Sebetulnya hampir sama. Jadi kalau di kita kan yang disebut dengan apa yang dikatakan profesional itu dengan punyanya sertifikat pendidik. Sama di sana juga. Di sana juga ada. Salah satu syarat untuk bisa mengajar itu punya sertifikat pendidik. Ya. Cuman yang saya senang ya di tingkat tenaga pendidik di sana itu semangat mengajar sajarnya, kemudian disiplinnya luar biasa, kemudian attitude
itu kan masih menang kita ya, masih menang kita masih menang kita. kita. Ya. Untuk hal tertentu kan, Untuk hal tertentu menang kita. Contohnya untuk ya kalau pakai kacamata good moral Indonesia yes. kan menang. Tapi kalau disiplin kalau di sini mereka yang menang. misalkan ini kan salah satunya di sini kan maaf ya ke anak itu kadang-kadang kita bukan memberi contoh tapi mengajarkan kan tentang betul. Bagaimana disiplin Yes. apa berseragam Ya. kalau di sana seperti yang beda kan sampai S1 tuh mahasiswa seragam kalau di kita kan udah bebas kalau di sana SD SMP SMA dan S1 masih seragam baik negeri ataupun swasta itu kan salah satu yang memudahkan di sana menerapkan disiplin. Oh ini walaupun mahasiswa lakukan itu. Kedua contoh misalkan yang disiplin juga budaya antri. Antri ya. Itulah yang paling parah di kita. Kemudian menyebutkan di sana. Kalau di kita pejabat aja kadang-kadang tidak mau antri. Kalau di sana presiden saja ke antri dicek. Dicek. Yang ketiga juga kan di sana saya walaupun yang saya lihat tuh kebanyakan di sana itu non muslim ya Katolik. Tapi saya lihat kesehariannya banyak apa ya akhlak muslim yang dipelajari, yang dilaksanakan. Contohnya penghargaan kepada senior citizen atau orang tua yang sudah tua. Bagus sekali di sana. Makanya alhamdulillah gitu di sana SID tinggal mengemas sedikit yang positifnya. Tapi ada yang negatifnya. Apa itu negatifnya? Contoh, misalkan di sana kan kebijakan negaranya judi dilegalkan. Judi legal di sana. Minuman keras legal. Guru juga berarti boleh minuman keras ya di sana. Boleh. Walaupun saya belum pernah lihat. Mabok. Belum pernah ya? Belum pernah. Wah ini yang bahaya. Kita nggak cocok juga di sana. Makanya itu kita betul-betul membentengi sekolah di budaya-budaya negatifnya. Iya. Jadi para pemirsa guru gaul sekalipun mereka dari sisi disiplin tetapi dari sisi moral Indonesia is the best. Karena itu jangan khawatir kita kalah oleh luar negeri, kita kalah oleh negara manapun, kita punya budaya sendiri, kita punya attitude sendiri yang lebih bagus dari mereka. Dan itu yang kita patut bangga. Begitu kan? Betul ya. Oke, sebetulnya bukan tidak ingin lebih panjang lagi ngobrolnya, tapi karena memang nanti mungkin bisa kita cerita tentang yang lain di kesempatan yang lain ya. Insya Allah kan. Para sahabat guru gaul dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang diceritakan Kang Agus tadi bisa jadi bahan perenungan untuk kita, bisa jadi bahan motivasi untuk kita. Kang Agus terakhir, kan masih ada nih guru-guru yang di Davao mau menyampaikan apa untuk mereka sekarang. Mungkin sono Kang Agus. Baik teman-teman yang ada. Tapi jangan sambil nangis dulu, jangan. Walaupun sudah jauh Kang, tapi komunikasi kita jalan. Kita punya WA group, kita juga punya selalu insya Allah lah kegiatan kemanusiaan kita lah, artinya sosial kita jalan. Tapi cuman sedikit aja Kang Sony ya, ada yang saya ingin sampaikan tadi. Jadi profil anak sekolah Indonesia itu sekolah Indonesia Davao bisa kompetitif di kita. Intinya lulusannya bisa sudah 2 tahun tuh dapat beasiswa dari 4 negeri di Indonesia bebas. Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan, UPI, kemudian yang fiksi Ganesha di Bandung, kemudian UIN yang di Surakarta untuk yang muslim, Unima Manado. Ada 5 kalau tidak salah. Kualitas lulusannya sudah soalnya yang di kita itu membutuhkan mungkin yang apalagi yang universitas membutuhkan di akreditasinya nilai mahasiswa yang punya skill hebat, bahasa menang di sana, seni juga kan? Seni juga karena dulu ada siswa yang sempat juara nyanyi di dan kini jadi mahasiswa di Lambung Mangkurat. Oh itu ya. Itulah. Ada pesan untuk guru-guru di sana? Silakan. Teman-teman semuanya, bapak Wakasek loh. Kebetulan ini ada Kang Sony di sana juga ada Wakasek. Saya angkat ketika waktu saya itu di Sarana Kang Rinto. Kang Rinto ya, Kang Rinto. Dan teman-teman guru yang hebat di sana. Selamat pagi. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian masih tetap semangat mendidik, menjembatani anak-anak WNI yang ada di Mindanao untuk menjadi WNI yang luar biasa, aset bangsa yang bisa
menjadi profil siswa di Filipina, profil bangsa Indonesia di Filipina. Salam hangat dari kami di sini. Mudah-mudahan kita sehat dan sukses selalu. Amin. Oke, sahabat guru gaul dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan bertemu lagi di dialog-dialog kita mendatang dengan materi yang lain. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang like, yang komen, kemudian juga tentu yang men-share video-video kami ini. Dan kami tunggu kepada yang belum subscribe, yang belum like, silakan Anda berikan dukungan kepada kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya agar video-video terbaru nanti akan ada langsung laporannya ke handphone sahabat guru gaul sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku kami yang kurang bagus. Tidak ada gading yang terletak, karena itu saya sekali lagi mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada video-video mendatang. Salam Guru Gaul Indonesia.